Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang Yerusalem semoga senantiasa hidupnya bertambah barokah. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah. Anak keturunannya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Yang belum haji ke Mekah Madinah, mudah-mudahan pada bisa berangkat haji ke Mekah Madinah. Pulang dari Mekah Madinah pada bisa beli rumah. Syukur-syukur pada bisa beli tanah. Syukur-syukur punya besan Pak Lurah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya adalah wajib. Maka ketika Nabi Muhammad beliau sampai di kota Madinah di saat beliau hijrah, maka apa pesan Nabi Muhammad kepada para sahabat? Afsus salam. Ayuhan nas afsus salam, hai manusia tebarkan salam. Karena apa yang namanya salam mengandung tiga makna, tiga doa, tiga permohonan supaya memperoleh keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ada tiga orang yang ketika diberi salam dia tidak wajib menjawab salam. Yang pertama laisa muslim, orang yang non muslim tidak perlu kita kasih salam dan dia tidak menjawab salam pun tidak ngaruh. Yang kedua adalah orang yang majnun, orang yang abnormal, maka tidak perlu kita beri salam kepada dia dan dia tidak ada untuk menjawab. Lalu yang ketiga adalah orang budeg. Jadi orang budeg nggak wajib jawab salam. Ya saya ulangi, saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada jawab salam, takut dibilang orang budeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan waghfir lana dhunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramun, para alim ulama, para asatid, para hujjah, tokoh masyarakat, juga aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, Bapak Ketua RW yang saya hormati, segenap Bapak Ketua RW yang hadir, yang mohon maaf saya sudah sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat saya. Bilkhusus Ketua DKM Masjid Jami'atin beserta pengurus,
yang sama-sama senantiasa memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang hadir, para asatidz, beliau berjasa, beliau adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan agama Allah. Selama di lingkungan masih ada orang yang eksis berjuang di jalan Allah, para alim ulama, para asatidz, begitupun para jamaah yang ikut mendukung, mensupport para asatidz, maka lingkungan bisa dipastikan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik, di hari yang baik, di tempat yang baik, di bulan yang baik, kita kumpul dengan orang-orang yang baik, berharap kepada Allah yang Maha Baik. Semoga kita senantiasa selalu dicurahkan rahmat-Nya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya senantiasa memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis Isra Mi'raj ini mudah-mudahan menjadi asbab segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad yang pengen dicintai Allah, pengen dicintai Rasulullah, maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad, yang pertama hidupnya pasti dirahmati oleh Allah. Yang kedua, orang yang salawat kepada Nabi Muhammad, maka segala urusannya dimudahi nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang banyak baca salawat, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang baca salawat di akhirat nanti bakal dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan syafaat kepadanya. Lalu yang kelima, orang yang banyak baca salawat, maka dzurriyyatnya, anak keturunannya dibahagiakan dunia dan akhiratnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Ibu pengen bahagia, bapak pengen bahagia, ibu hidupnya pengen senang, ibu pengen gak rezekinya lancar, ibu pengen gak banyak duit, ibu pengen gak berasnya gak habis-habis, gak usah masak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pak, mohon izin ibu-ibu. Nggak gampang ibu, kita datang dalam peringatan Isra Mi'raj, duduk sama-sama di pengajian, nggak gampang. Ibu jujur nih, kalau pagi ini ada yang ngajak ibu ke Taman Mini, dikasih duit 2 juta. Bu, ama naik mobil gratis, mau hadir ke Isra Mi'raj, apa mau ngambil 2 juta? Bingung kan? Kalau saya sih ngambil 2 juta baru datang. Alhamdulillah. Orang yang datang di pengajian satu, nazzalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan jiwa. Makanya saya lihat bapak-bapak yang hadir di sini, subhanallah, ibu-ibu yang datang di sini, subhanallah, wajahnya wajah pada tenang semua. Amin. Kelihatan wajah-wajah pada banyak duit. Yang namanya pelan gak bisa. Amin. Jamaah rahimakumullah, kalau urusan kita pengen dimudahin oleh Allah, biar kita terus dapat jaminan rezeki dari Allah, kuncinya deketin yang Maha Pembagi rezeki. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, saya ceramah nggak lama, mungkin sampai jam 2 siang. Ya. Ibu sanggup sampai jam 2? Jam 3? Saya yang nggak sanggup. Ibu mah tinggal duduk, bapak tinggal duduk sambil ngambil bebas. Giliran Ustadz, masya Allah, mau ngambil pisang udah dipanggil suruh ceramah.
Benar nggak panitia? Ini mah cuma ngingetin doang. Ya kalau ada, kalau nggak ada gimana caranya? Alhamdulillah. Saya sudah pasang niat dari rumah, biar amal itu dapat nilai pahala yang besar. Maka pasang niat dari rumah, ya Allah, saya niat hati di majelis taklim, nggak ngarepin apa-apa. Saya datang ke sini mohon maaf, nggak ngarepin apa-apa, yang penting pengertian. Bu, yang penting pengertian. Alhamdulillah baru datang udah disiapin air putih, amin. Amin. Disiapin itu yang namanya buah-buahan. Ibu, yang namanya makanan di pengajian itu beda sama yang ada di warung. Kalau di pengajian gratis, bener kan? Di warung, iya. Makanya rugi kalau nggak datang ke pengajian. Jangan rahimakumullah. Nih kita duduk di pengajian ini orang-orang pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan, ya Allah, kapan ada waktu, ada kesempatan kita ikut andil gabung dengan orang-orang yang menghidupkan agama Allah. Kata Imam Tabari, beliau menyampaikan, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau kita di lingkungan ada masjid, jangan pernah jauh dengan masjid. Ini mohon maaf Bapak, kalau subuh penuh ya Pak ya. Allahu Akbar, penuh, saking penuh sendal nggak bisa masuk. Allahu Akbar. Ini masjid cakep Pak, Bu. Ini masjid Atini cakep. Mohon maaf, ini masjid cakep, dibangun jutaan, ratusan juta, sound sistemnya cakep. Usahakan jangan rahimakumullah. Ini makmur, ini masjid biar kita rezekinya makmur, amin. Lingkungannya makmur, amin. Ya Rabbal. Kata seorang ulama dari Pakistan, hadirin, beliau menyampaikan, Syekh Fikri, kita lihat kalau ada sholat subuh ramenya sama dengan sholat Jumat, ini adalah kekhawatiran bagi orang-orang yang di luar muslim. Kalau subuh aja penuhnya kayak Jumat, apalagi sholat yang lainnya. Karena sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Makanya sholat subuh itu ditambah ada as-sholatu khairum. As-sholatu khairum. Nih saya contohin aja Mekah, Bu dengerin ya. Saya mau ujian Mekah, saya mau ajar Mekah. Dengerin ya Bu. Mau ajar, Bu dengerin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ajar Mekah. Pindah ke Madinah. Madinah. Ibu pengen ke Madinah. Ibu pengen ke Makkah. Pada punya duit enggak? Siang deh dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah. Pindah ke Rawa Bebek. Ibu tahu Rawa Bebek? Itu masjidnya cakep hadirin, tapi sayang, mohon maaf, nggak seperti masjid Atin. Subhanallah, hadir jamaahnya masya Allah masih produktif, masih muda-muda. Jangan salahkan kalau ada masjid cakep. Allahu Akbar, yang datang, yang rawat, yang ngurusin masjidnya hati-hati. Itu masjid yang buka pintu aki, yang nerbu beduk, yang nyalain kipas, yang ngajar, sholawatan, yang qomat, yang imam, aki-aki semua diborong. Itu aki-aki kan beda sama anak muda. Dia datang ke masjid, azalah, pada bangun. Ini masjid bagus banget, orang udah masih pada tidur, ayo pada bangun sholat. Itu aki-aki jemaah rahimakumullah, saking gak ada yang muda, kepaksa aja aki-aki. Allahu Akbar,
Ibu punya anak, disuruh ngaji. Terus kalau anaknya suruh ngaji, dititipin. Kalau sudah dititipin awal bulan, ya, dititipin ke Pak Ustadz, ini anak saya belajar ngaji. Terus jangan cuma nitip doang, amplopin 500.000 mau hapuskan. Bu, ini mau buat usaha udah 5 bulan, ya Allah, bayar 20.000 udah coba. Itu mah ibu sono. Di sini mah bisa enggak? Ya Bu. Amin ya Rabbal. Titipin ke Pak Ustadz, ajak anaknya di rahimahullah belajar salat berjamaah di masjid. Cuma saya pesan kepada bapak-bapak yang bawa anak kecil, tolong dijaga kalau salat berjamaah. Jangan ada kejadian saya jadi imam yang rahimahullah, itu anak kecil berliar kemana-mana bebas, orangnya sholat orang tuanya, tapi bosanya Pak pengimaman itu ngambil tongkat Pak. Selagi jadi imam Allah Pak, bosnya di depan saya, selagi rukun demi Allah Pak. Sampai serius saya mikirin bocah takut untuk kepala. Enggak salah anak kita, tapi kita orang tua yuk kita jaga anak-anak kita. Dilatih biar anak kita demen sama masjid. Itulah kewajiban kita. Hadirin yang rahimahullah, sebelum saya lanjutkan saya akan minum dulu. Ibu bapak, minum itu ada sunahnya. Kita nggak boleh minum pakai tangan kiri. Sunnah minum pakai tangan. Diawali dengan baca bismillah. Saya contohin ya. Jadi minum pakai bismillahirrahmanirrahim. Badan kalau sehat mah. Badan kalau sehat. Minum apa aja enak asal badan sehat. Badan sehat mah air putih juga enak, benar? Bu, Pak, badan sehat air putih juga enak. Apalagi ada warnanya. Alhamdulillah. Ini udah nggak usah repot-repot panitia. Ya, cuma kalau ada, kalau nggak ada gimana caranya? Ya kalau ada, kalau nggak ada ya gimana gitu. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Masih haus minum lagi. Sunahnya sampai 3 kali. Ketiga kalinya boleh habis. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya perjalanan Nabi di malam hari. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi Isra artinya perjalanan. Ibu, Isra artinya Bu? Perjalanan di malam. Jadi kalau ibu malam-malam disuruh bapaknya beli kopi ke warung, ditanya sama Cek Eti, kemana Cek Oda? Mau Isra. Mau apa Bu? Isra perjalanan malam. Mi'raj artinya naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa, terus langit pertama sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau bicara masalah Isra makan waktu lama. Makanya singkat aja, saya nggak lama-lama ceramah ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat itu bagus, nggak usah berdele-dele. Ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut jamaahnya pada. Burung pelatuk tuh yang dolar, kalau ceramah lama-lama takut jamaahnya pada. Badangin, makanya nggak usah lama-lama ya Bu ya. Nah, insya Allah sampai jam 3. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan
manusia pasti akan mengalami al-maut, kematian. Maka boleh kita cinta kepada siapapun, tapi cinta yang sederhana, yang sedang-sedang aja, didasari cinta karena Allah Subhanahu. Ibu cinta nggak sama suami, Bu? Ibu sayang nggak sama suami? Bu, ibu sayang sama suami? Cintaan mana ibu sama suami sama anak ibu? Dua-duanya. Ibu jujur kalau memang ibu cinta sama suami, saben hari ibu mohon maaf masih bikin sarapan apa suami bikin sendiri? Oh, alhamdulillah, begini ya Bu. Jujur nih, jangan ada dusta di antara kita. Ibu kalau pagi suami mau ngeteh, ibu suaminya bikin sendiri apa dibikinin ibu? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Tuh kadang-kadang bikin sendiri, bener Pak? Habis suaminya setia banget, subhanallah. Boleh kita kerja sama. Kalau seandainya bapaknya sibuk jemur ibadullah, istrinya sibuk di dapur, suami nggak salah juga nyapu. Boleh nyapu. Kadang Nabi berangkat ke pasar, bener kan? Kadang ngomong anak, cuma mohon maaf ini aja. Ibu kalau mau ke pengajian mohon maaf, jangan sok ngintip sama suami Pak. Mohon maaf ya, saya mau ngaji kalau jemuran. Kalau seandainya kita kalau ngangkatin sekalian dipetin, syukur-syukur kosokin, masukin ke mati. Ada yang begitu kan? Pakai rumah. Enggak di sini orang sono. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari Nabi Muhammad. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun dalam hadis qudsi, ya Muhammad, bashmashita fa innaka mayyitun. Muhammad, silakan kamu tinggal hidup di mana saja. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kau pasti akan menghadap Allah. Jadi yang namanya manusia pasti bakal menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, rakyat, presiden, menteri, gubernur, bupati, lurah, camat, kades, Ustaz biar panjang umur, RT pada panjang umur semua, amin. Tapi yang namanya kematian tadi al-maut tiba-tiba. Nabi Muhammad ditinggal sama istri tercintanya. Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang memperjuangkan bagaimana dakwah Rasulullah. Tapi ternyata itulah tadi, kehidupan pasti berakhir hadirin. Maka selama kita hidup di alam dunia, mari kita senantiasa berkarya, memberikan manfaat maslahat untuk banyak umat. Karena apa? Ada istilah pepatah, harimau mati meninggalkan, gajah mati meninggalkan, manusia mati ninggalin. Bukan ninggalin amal. Mudah-mudahan ibu bawa presiden, insyaallah dapat punya utang, amin. Ini ada doa dari Ustaz biar tak punya utang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin doa Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa biar tak punya utang. Allahumma nerima apa nu aya. Tah eta doanya. Kalau bahasa agamanya Qanaah itu artinya nerimo impandu. Qanaah itu artinya menerima. Makanya ibu yang punya namanya Siti Qanaah. Iya, Siti Qanaah dikasih duit uang belanja sama suami, alhamdulillah 100.000 Qanaah. 50.000 Qanaah. 25.000. Giliran gak dikasih duit, bohong. Giliran gak dikasih duit, dana.
Suaminya pintar dibalas. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kata bocahnya nyaut, sungguh terpaksa aku terima. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita nuntut ilmunya Allah supaya kita tahu pengetahuan agama. Kalau sudah tahu ilmu, kita amalin agama. Orang yang mau ngamalin agama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Apa yang didapat oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perintah salat 5 waktu yang dulunya 50. Dulu 50 waktu dikurangi menjadi 5, ya dikurangi 5 jadi 45, dikurangi jadi 40, kurangi 35 sampai 5 waktu. Itu pun yang 5 waktu masih banyak orang Islam yang berani ninggalin sholat zuhur di perjalanan, asar ada di pasar, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kapan sholat? Giliran mau sholat nunggu iklan. Dikasih tahu sama suaminya, "Mah, nih papa udah pulang dari masjid, kapan sholat isanya?" "Tanggung pak, iklan dulu baru mama sholat." Benar lagi iklan yang rahimahullah, ambil air wudu, sholat depan TV. Saking nggak maunya ketinggalan sinetron. Allah ini salah sama. Ustaz di Fardhu Masyai, berkati Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Surat saking gak maunya ketinggalan sinetron TV, sejaga sholat depan TV. Isa sudah 4 rakaat, bingung dia. Ingat kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i juga beliau menyampaikan, hati-hati di saat kita sholat, hati-hati. Lagi sholat yang merahimahkumullah disinggir sama Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya Allah, 3 orang. Jawab Allah tuh. Jawab Allah. Saya doain yang jawab Allah, mudah-mudahan besok belanjanya nambah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terpaksa kalau baca Quran di anak-anakin ya Bu, itu perintah dari Nabi Muhammad. Zayyinu aswatikum bi qiraatil Quran. Bu, kalau baca Quran di anak-anakin, jangan kayak sebelah sono. Baca Quran mohon maaf, walaupun kadang logat memang susah untuk dihilangin, tapi mau belajar tahsin, belajar qiraatil Quran, insya Allah akan berubah. Dia baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yadha bila habwatab ma'akman humadwa makasab sasaron gada habiu wa mu'adwa malatakalom fi jibiha bunin masad. Boleh, tapi kurang enak. Coba kalau di lagu. Tapi kalau baca surah Al-Lahab, mohon maaf, imam harus fokus konsentrasi. Ada kejadian imam baca surah Al-Lahab nggak ketemu ujungnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada. Benar. Makanya yang namanya imam harus fokus, hadirin rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, ketika seorang hamba Allah umat Nabi Muhammad lagi sholat, awas harus teliti. Di saat itulah setan datang menggoda orang supaya apa? Alladzina hum an salatihim sahun, supaya lalai dalam sholatnya. Sholat mikirin kemana-mana. Karena sholat pengen makan bakso, jangan rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bakso kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ya kan mau doa dengan saya. Tok udah jauh.
sesuatu yang lupa jadi ingat. Ibu ngerasain nggak? Nyari peniti udah seminggu nggak ketemu-temu. Nyari dompet seminggu nggak ketemu-temu. Giliran sholat, Allahu Akbar. Lagi baca doa iftitah kebayang. Ya, dompet disemerkan, dompet. Udah seminggu nggak ketemu, kebayang. Lalu yang kedua, di saat kita sholat yang rahimahullah ada sesuatu yang tadinya nggak gatal jadi gatal. Nih, godaan itu lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim.